Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes satu ya. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allah lah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Dengan kasih sayang Allah kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar. Kemudian dengan rahimnya Allah kita diberikan taufik untuk bisa duduk di tempat yang paling dicintainya, yaitu masjid. Kemudian juga dengan kemaha lembutan Allah, kemaha latifan Allah membuat kita untuk bisa betah ya dalam kebaikan. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi jalan keberkahan untuk kita semua. Amin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada tauladan kita, manusia yang paling berkah, manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, termasuk kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, iwatu iman rahimani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan kajian kita rutin di Ngajaga, ngaji bersama keluarga, yang edisi keberapa ya Mang Diki ya? Ada edisi ke-8, edisi kesekian ya. Dan mulai bulan ini kita pindah ke malam minggu kedua sama malam minggu keempat ya, insya Allah. Malam minggu kedua kita ngebahas masalah pasutri, dan malam minggu keempat kita ngebahas masalah anak ya, ngebahas masalah pengasuhan atau bahasa legeg nama parenting. Ya. Padahal bahasa Arab mah baheula tarbiyatul aulad ya, yaitu pendidikan anak gitu ya. Sekarang istilahnya adalah parenting. Nah, insya Allah malam minggu keempat, Sabtu keempat kita ngebahas masalah anak. Dan malam minggu kedua ngebahas tentang masalah pasutri ya, begitu insya Allah. Nah teman-teman sekalian, kenapa kita membutuhkan ilmu itu ya? Karena ilmu inilah yang membuat kita ya bisa memahaminya dengan benar. Salah memahami, salah memberikan persepsi. Salah memahami, salah memberikan solusi. Salah memahami, salah menyikapi, kan begitu ya. Kenapa? Karena ilmunya tidak ada. Ilmu itulah yang mengantarkan pada kita benar. Sekali lagi ya, ilmu itulah yang mengantarkan kita kepada pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benarlah kita benar menyikapi, benar memberikan solusi gitu ya. Karena kalau tidak ada ilmu ya salah memberikan solusi. Ai sugante cai kopi boro diuyup ternyata cikolomberan, kan bahaya ya. Ai sugante bajigur ternyata cikobokan, kan bahaya kan teh hanas diuyup. Ya dikirain teh bumbu pempek hanas diantepkeun ternyata cikopi. Wah, mun apal mata tadi diuyup, kan begitu. Paham? Jadi salah menyikapi, salah memahami, lup-lup itu nya lebar. Nah, salah menyikapi, salah memahami, salah menyikapi, salah memberikan solusi. Ya, itu bahaya tuh salah memberikan solusi. Ya, karena berawal dari pemahaman yang tidak tepat. Nah, memahami yang benar inilah butuh pengantar namanya ilmu. Ya, begitu. Ya, dan herannya umat akhir zaman kalau urusan benda serius, tapi kalau urusan makhluk ya serba sesa gitu ya. Apalagi urusan rumah tangga, urusan pasangan. Nah ini masalah.
Ya, maka teman-teman sekalian, makanya kenapa saya lebih memilih untuk ada di kajian, ada di pembinaan gitu ya, daripada di dunia konseling ya. Walaupun ya itu pun tidak ditinggalkan, cuman sebagian persen ya. Kadangkala susah kita menerima konsultasi orang yang ilmunya aja nggak ada gitu kan susah ya. Ya coba menyadarkan orang yang tidak sadar bahwa dia itu salah kumata. Ya, tetapi dengan ilmu orang itu kadangkala nggak disuruh taubat aja udah tahu diri kan. Orang kan kalau ada di kajian misalkan tentang masalah anak, kita kan nggak nyuruh dia taubat, tapi ketika kita ketahui ini loh yang benar, dia udah oh gua salah nih, nah gitu kan. Tapi kalau ada orang tua, saya sering ketemu ya, saya sering ketemu orang tua muda lah, kayak kita lah ya, kan kita masih muda ya, ya begitu ya, Pak Sony ya, kita masih muda. Orang tua muda lah kayak kita, kadang kala menyalahkan anak gitu ya, nyalahin anak gitu ya, padahal kalau tahu ilmunya yang salah lah, ya orang tuanya gitu, tapi orang tuanya nggak sadar bahwa dirinya salah kan gitu, susah. Menyadarkan nyuruh orang berobat nggak sadar dia sakit susah kan, betul nggak? Berobatlah Anda, lah saya kan nggak sakit kan gitu kan, susah. Makanya ayah bunda sekalian, inilah pentingnya ilmu. Ya ilmu itulah yang nanti mengantarkan kita untuk benar memahami, benar menyikapi dan benar memberikan solusi. Ya begitulah wallahu alam bisawab. Ya termasuk ilmu dalam membahas urusan pasutri dan anak-anak. Ya wallahu alam bisawab. Apalagi dalam Islam, teman-teman sekalian, nanti yang paling banyak melalaikan dari ibadah kepada Allah itu adalah urusan keluarga. Sekali lagi ya, yang paling banyak melalaikan seseorang itu dari ibadah kepada Allah itu adalah urusan keluarga, urusan pasangan, urusan anak, begitu. Ya sekali lagi, jadi nanti yang paling banyak melalaikan kita dalam menjalankan misi hidup, dalam menjalankan tugas hidup dari Allah, itu adalah urusan keluarga, urusan anak-anak, urusan pasangan sama urusan anak. Dan itu Allah abadikan dalam ayat-ayatnya. Ya, ya seperti misalkan contoh di surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum." Sesungguhnya sebagian anak-anak kalian dan istri-istri kalian itu berpotensi menjadi musuh, hati-hati kata Allah itu. Belum lagi di surat Al-Munafikun, ini masih juz 28 nih. Ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hati-hati wahai orang beriman, jangan sampai anak kalian, harta kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah, dari ibadah kepada Allah. Ya karena nanti yang banyak melalaikan kita itu urusan pasangan dan urusan anak. Belum lagi ditambah dengan satu riset ya, satu penelitian yang menyebutkan bahwa yang paling banyak menyakiti atau potensi menyakiti diri kita itu ya orang yang terdekat kita. Ya nu berpotensi paling loba nyeri hatikeun urang teh nya nu jeung urang gitu ya. Nah ini kalau di kalau di keluarga ya pasangan sama anak-anak. Makanya kalau nggak ada ilmunya, wah pirudet teu hungkul teh, rudat rungsing ramijud bin pagujud bin pabaliut rungkad deh gitu ya. Kalau tidak ada ilmunya, ya teteh ini yang sudah punya anak 2 atau 1 lah, apalagi 3. Dulu lagi ada nggak orang yang lagi gadis sehat gitu tapi nggak boga budak segala karasa gitu, hah? Ada nggak? Ada yang dulu mah masih gadis teh sehat gitu, tapi kalau udah punya anak tiba-tiba aya migrain, aya mah gitu ya, aya naon we nyari cangkeng gitu ya dan lain sebagainya. Ada teteh yang kayak begitu? Nggak ada, setelah rehat, alhamdulillah ya berarti. Itu nggak sedikit juga waktu gadis mah sehat tapi geus boga budak mah segala karasa. Kenapa? Karena bisa jadi bukan dari fisiknya tapi dari kondisi emosinya. Dan itu banyak sekali kayak begitu. Bukan hanya gara-gara faktor memang ya malas olahraga ya, tetapi juga ada faktor kondisi emosi yang kadang-kala tantangannya itu lebih berat ya daripada sebelum menikah atau sebelum berumah tangga. Makanya teman-teman sekalian, itulah kita pentingnya ilmu dan
Insya Allah pembahasan kita di kesempatan kali ini bisa kebuka ya. Tantangan kita, bahasan kita di kesempatan kali ini ya, yaitu tentang ngebahas ada hak yang sama antara suami istri. Kita sering dengar nggak hak yang berbeda ya, hak dan kewajiban berbeda sering dengar ya. Tapi ternyata ada hak yang sama-sama, istri berhak sama, suami berhak yang sama gitu ya. Nah itu akan kita bahas. Nah di antaranya 5 hak yang sama itu, 1 ya, hak diperlakukan dengan lembut dan mendapatkan cinta. Mau laki-laki mau perempuan sama. Ya butuh diperlakukan dengan lembut, butuh mendapatkan cinta, begitu ya. Yang kedua, hak mendapatkan keturunan, mau suami mau istri sama ya. Kemudian yang ketiga, hak dipercaya dan berprasangka baik. Yang keempat, hak bersoleh, persetubuhan dan berhubungan seksual. Sama ini, mau laki-laki mau perempuan sama. Ya karena hubungan seks itu kayak makan aja. Ya syahwat perut dengan syahwat di bawah perut itu ya sama. Laki-laki perempuan sama. Ya. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat mana syahwatnya lebih besar, laki-laki atau perempuan. Nah itu para ulama berbeda pendapat. Oh asik tuh, saya baca, wah keren juga. Sampai ada ulama yang menyatakan perempuan lebih besar syahwatnya daripada laki-laki dengan beberapa bukti dan dalil. Oh itu keren tuh ya. Tapi udahlah nggak usah didebatin lah ya masalah begitu mah ya. Tapi syahwat itu kebutuhannya sama ya. Jadi jangan bilang laki-laki saja yang membutuhkan kebutuhan seksual ini, termasuk perempuan sama. Bahkan berapa banyak para laki-laki yang terjatuh ya gara-gara godaan perempuan. 5 hak hiburan. Ya, 5 hak hiburan ini juga sama, mau laki-laki mau perempuan punya hak untuk mendapatkan hiburan. Ya, wallahu alam bishawab. Nah, diambil dari bukunya Syekh Abdul Hamid Ar-Rabi ya, dari buku ini semuanya ada 9. Tapi saya ringkas ya supaya bisa memberikan sedikit pemahaman ya, dan lebih dalamnya lagi saya tulis dalam buku saya. Ya 9 hak yang sama itu saya tulis dalam buku saya, yaitu Tenang Sampai Tujuan. Jadi kalau mau bahas lebih dalam silakan aja baca bukunya. Baca ya, bukan beli ya. Baca aja, baca bukunya. Dan dibeli itu dibaca malah lebar mending kene maca tibatan beli mah. Sugan ari baca mah hayang meuli kan sugan gitu kan ya. Begitu. Silakan dibaca di buku saya bahas di rambu ketiga, berbagi peran bersama, yaitu sinergi. Tentang 9 hak yang sama. Ini sama-sama punya hak. Suami ke istri, istri ke suami. Berarti kalau hak yang sama berarti kewajiban yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita yang pertama dulu ya. Hak diperlakukan dengan lembut dan mendapatkan cinta. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, mohon maaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqah." Ini hadis ini inspire betul buat saya, sangat menginspirasi. Karena kelembutan itu teman-teman sekalian tidak ada kaitannya dengan gender. Kan perempuan lebih lembut, enggak juga. Ari keur aral mah wah leuwih-leuwih ti jalu ya, begitu. Ya iman. Lebih-lebih daripada laki-laki kalau lagi marah makan ya, kalau walaupun perempuan. Jadi teteh-teteh ya jangan merasa aman. Oh saya mah perempuan dan lebih lembut, ente. Ya buktinya banyak juga anak-anak yang jadi korban gara-gara galaknya ibu-ibu kan ya, begitu ya. Kalau sudah marah mah semua sama. Saya pernah dicurhatin, bah istri saya ternyata saya baru tahu selama 2 tahun ini, ya Allah kalau marah suaranya keras, jojorowokan. Saya bilang jangankan istri antum ya. Istri Anda juga kalau marah kan begitu. Ya, kalau orang marah itu ya sama ya gitu ya. Ada enggak orang marah tapi suaranya lembut gitu? Ada? Papa ya. Teman-teman ngambek gitu ya. Kamu teh kan gitu ya, namun ngambek mah. Jadi enggak ada orang suaranya lembut ya. Yang jadi masalah adalah gimana cara ngelola marah kan begitu. Orang yang punya marah bisa dikelola, enggak keluar suaranya, bisa dikelola. Tapi orang yang kalau
nggak bisa ngelola marah, suaranya keluar ya tinggi lah. Ya makanya orang kalau suami istri kalau lagi pada marah suaranya suka tinggi-tinggi atau pelan-pelan? Ah, tinggi-tinggi atau pelan-pelan suaranya? Tinggi-tinggi. Kenapa? Karena orang marah hatinya berjauhan kan? Karena hatinya berjauhan walaupun fisiknya berdekatan, matak sorana kudu tarik mekadenge ku hatena kan gitu ya. Betul tidak? Sok ya terus jalmi nu silih amek ya apa namanya itu? Yang suka marah apakah suaranya lembut? Enggak, suaranya tinggi-tinggi. Begitu ya teman-teman. Nah, kelembutan itu sekali lagi itu bukan berkaitan dengan gender. Ya siapapun, saya juga kalau marah juga ya pasti suaranya keras lah itu ya, pasti ya. Kamu oh gitu kan, nggak mungkin suaranya lembut ya. Ya setahu saya ya, walau alam misal. Ya yang apa namanya itu paling ada orang yang bisa mengolah marahnya sehingga nggak ke apa namanya nggak ngomong kan begitu. Ada orang yang nggak bisa ngelola gitu ya. Walau alam misal. Nah teman-teman sekalian, ternyata kelembutan itu salah satu indikator Allah memberikan kebaikan kepada satu keluarga. Hebatnya. Jadi indikator bahwa Allah itu menghendaki kebaikan pada satu keluarga, ini riwayat Ahmad. Yaitu al-dakhala alaihi murifqa. Allah akan memasukkan kelembutan kepada mereka. Masya Allah ya. Dan kelembutan itu urusan hati. Inilah yang membuat pasangan itu dekat. Ya, pasangan itu dekat. Ya, kenapa? Karena yang membuat dekat itu bukan harta tapi kelembutan. Teman-teman, ya termasuk ke anak sama teman-teman sekalian. Makanya hadisnya mohon maaf. Ayatnya Quran surat Ali Imran ayat 159. Di mana surat Ali Imran itu, lihat surat Ali Imran, fabima auzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta fadhon ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Ya, artinya kurang lebih maka disebabkan dengan rahmat Allah turun, kamu wahai Muhammad, ini kepada Nabi Muhammad, kamu bisa bersikap lembut. Ya, walau kunta fadhon ghalidul qalbi, kalaulah kamu Muhammad kata Allah bersikap keras, lagi kasar, lan faddu min haulik, maka mereka akan menjauh darimu, kan begitu. Preman sekasar-kasarnya, kalau dikasarin juga nggak mau. Betul gak? Ya orang yang nggak sopan gitu kan, kalau nggak disopanin juga nggak mau kan begitu. Maka teman-teman sekalian, inilah pentingnya kelembutan. Kelembutan itu bisa mendekatkan. Ya kalau bahasa Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits ya for Effective Family People ya, itu menyebutkan bahwa kelembutan itu seperti rekening bank emosi. Jadi setoran bank emosi. Jadi kalau kita bersikap lembut kepada pasangan itu lagi setoran ke bank emosi mereka, gitu ya. Kalau marah itu berarti penarikan ya dari bank emosi mereka. Begitu teman-teman. Makanya kelembutan itu ya salah satu yang membuat seseorang itu dekat. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan dalam hadis yang lain ini penting. Mau laki-laki mau perempuan sama ya teman-teman. Ya nggak senang. Ya walaupun laki-lakinya suka fitness gitu ya. Laki-lakinya otot apa namanya, otot besi apa namanya, kawat, kumaha teh istilahna, otot kawat tulang besi lah ya, betul ya, otot kawat tulang besi. Ya bukan berarti senang dipukulin juga kan? Ya coba ya sakitnya bukan di badan kalau dipukulin sama istri itu, sakitnya di mana? Di hati di sini. Walaupun suka olahraga tiba-tiba senang gitu kalau dipukulin istrinya gitu ya, ya enggak juga lah, gitu ya. Ya oke, fisiknya nggak jadi masalah, hatinya ya. Maka teman-teman sekalian ya, semua orang senang dengan kelembutan. Makanya kata Nabi, arifku ya la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yanzi'u fi syai'in illa syanahu. Kata Nabi, kalau ada kelembutan itu ada pada sesuatu, maka dia akan menghiasinya. Tapi kalau kelembutan itu dicabut dari sesuatu, maka akan mencemarinya. Sesuatu itu mau baik mau buruk. Sekali lagi ya, kelembutan jika ada pada sesuatu maka akan menghiasinya. Jika dicabut dari sesuatu maka akan mencemarinya. Sesuatu itu mau kebaikan mau keburukan. Ya mau ketaatan mau kemaksiatan. Kemaksiatan tapi dikasih kelembutan. Wah, orang yang mempropagandakan kemaksiatan dengan lembut
itu akan menghiasi kemaksiatan itu. Sebaliknya ketaatan yang dicabut darinya itu adalah kelembutan, justru akan mencemari ketaatan itu. Ya, apalagi jika ketaatan dengan kelembutan, maka tentu ihwatu iman akan menghiasi ketaatan atau kebaikan tersebut. Maka hati-hati teman-teman, ini Masya Allah ya. Ya, sampai Nabi mengatakan la yafruk mu'minun mu'minatan. Ya, kata Nabi, janganlah seorang mukmin, ya suami maksudnya di sini, itu yafrok itu adalah mencela, bukan membenci ya, mencela. Lebih tepatnya mencela. Hati-hati seorang suami mencela istrinya. Ya, in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika si suami tidak menyukai suatu akhlak pada si istri, bisa jadi ia melihat ada akhlak yang lain yang membuat dia ridho. Ngerti nggak? Contoh misalkan istri kurang bisa masak, tapi ternyata mahir mengurus anak misalkan gitu. Ya, ngerti nggak teman-teman? Ya, oh istri is okay misalkan tidak begitu terampil, ya apa namanya itu beres-beres rumah misalkan. Tetapi ternyata kalau diajak ngobrol nyaman gitu. Bisa nggak? Ya, makanya saya belajar tipe kepribadiannya teman-teman, itu asik sekali. Yang membuat kita itu makin tambah syukur gitu. Kadang kala kita mikir, kenapa ya kalau perempuan ini kalau ngerjain sesuatu atau nanya sesuatu itu kudu cespleng wae gitu. Ngerasain nggak? Ya walau alam ini apakah, tapi saya lihat perempuan bukan hanya, perempuan tuh kalau nanya pingin cepat dijawab, betul nggak? Kalau sesuatu penasaran pingin selalu cepat selesai, ya nanti grecep gitu ya, rusuh, kudu beres wae gitu ya. Ya, apakah memang istri saya aja gitu? Saya rasa rata-rata perempuan kayak begitu, pingin cepat segera gitu ya. Tapi saya juga kadang tertawa sendiri gitu ya. Kadang kesel, nanya menikah yang gancang wae dijawab cik atuh kela, ya begitu. Tapi ternyata dengan gerecepnya itu pekerjaan rumah cepat selesai juga. Ya budak gancang dimandian kan gitunya, pasakeun gancang beres kan begitu. Gara-gara sifat gerecepna kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita belajar tipe kepribadian, ya kita akan mendapatkan sesuatu yang plus minus gitu. Cuman kita mah kadang-kala nggak mau sepaket, pengennya sempurna di semua sisi, ternyata masalahnya, ya begitu. Contoh pasangan Anda kekeh, jika saya suka ngomong kayak begini, teteh, ada nggak tipe suami yang kurang empati? Kurang empati kurang empati ya gitu. Ya kadang-kala ketidakempatiannya itu kadang-kala berfungsi untuk tidak selingkuh kadang-kala. Karena terlalu empati juga bahaya. Ya sepakat gak? Ya terlalu empati akhirnya semua orang didengerin gitu, semua curhatan temannya dilayanin gitu kan. Ya karena saya menemukan ada seorang suami yang begitu empati dengan istrinya, termasuk empati dengan istri orang lain, masalah juga. Ngerti gak? Jadi kadang-kala saya mikir, oh mungkin ada tipe-tipe suami yang memang kurang empati tapi juga berfungsi untuk tidak terjadi perselingkuhan gitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Masya Allah ya plus minus ya. Makanya belajar tipe kepribadian itu asik bagi saya. Kenapa? Karena kadang-kala kita mah pengennya sempurna di semua sisi, tapi justru kesempurnaan itu makin dicari makin bermasalah. Tapi ketika kita menerima kekurangan, ya inkariha minha khuluqan kata Nabi, radhiya minha akhar. Ketika kita enggak ridho dalam satu perbuatan, ya dia akan ridho di perbuatan yang lain. Masya Allah ya. Cuman kadang-kala kita mah teu bijaknya ningali pasangan teh. Kalau ditanya, saya pernah ngisi pelatihan, ibu silahkan tuliskan 10 kebaikan suami. Ngaharulang teh, hese naonnya bah, naon gitu. Hese. Ya, ayo bu, saya bilang, apanya bahnya? Suami saya bilang masih pulang ke rumah. Masih, eta kebaikan saya bilang, eta mah kewajiban atau cuma bukan kebaikan tuh. Ada kewajiban yang dilaksanakan itu bukan kebaikan, dianggapnya itu. Ya ini masalah juga bagi kita, susah melihat kebaikan pasangan, ini susah. Akhirnya apa? Dianggapnya masalah terus. Tapi ketika disuruh, ayo bu tuliskan 10 kekurangan suami yang harus diperbaiki. Wah teteh, telila teteh. Gancang, bahkan ada yang ngacungkin tangan, bah wes 15, ditulis waktu itu.
Tempo kagorengan salaki mah gancang ya. Nah ini masalah teman-teman sekalian. Makanya saya tulis di Facebook ya, hikmah buat para istri gitu ya. Terjadi kan saya ditanya, "Bah, sekarang lagi usum perselingkuhan." Saya bilang bukan usum perselingkuhan, usumna kos lang layangan wae jeung ngadu kaleci katanya. Bukan usum perselingkuhan saya bilang, tapi usum berita selingkuhan saya bilang. Dan tiba heula ge zaman Soekarno ge mimiti Indonesia merdeka oge perselingkuhan mah aya bener teh. Ya kan masalahnya kan beritanya diekspos atau henteu kan begitu. Ya walau alam ya ini menurut saya sih ya gitu kan. Ya teman-teman sekalian. Tapi hikmahnya buat para istri saya bilang ya, hikmah buat para suami ada ya, silakanlah baca di Facebook ya, dan jangan lupa like ya begitu. Ya, hikmah buat para istri saya bilang apa? Supaya tambah syukur. Karena saya menemukan tipe-tipe istri yang mohon maaf ya, mudah-mudahan ini bukan ibu-ibu di sini, ini mah ya di negeri Wakanda gitu ya. Suka mendapatkan suaminya pulang Pak, suka pulang, nafkahnya jalan gitu kan ya. Terus kewajiban kepada Allah dilaksanakan, berbuat maksiat enggak gitu ya. Standar lah gitulah. Kewajiban dilaksanakan, nafkah jalan, pulang ke rumah. Tapi eta melayani suami menikah kedul gitu tah. Hatta memberikan air minum buat suami, nemenin makan buat suami, males gitu. Ya sampai suaminya bilang, "Bah gimana ya? Saya teh ingin nasihatin istri saya, tapi bingung saya teh. Kenapa gitu? Tiap saya pulang teh kalau main HP cenah. Ya jauh-jauh nemenin saya makan, ngambilin saya minum, ini mah main HP cenah." Saya bilang kudu selingkuh heula atau eling cerita gitulah. Ya kasarnya kan begitu, tapi enggak begitu ya. Ini kalau udah suaminya selingkuh baru ya Allah suami kamari kemana wae atuh ece ya. Ya banyak teman-teman para istri-istri yang kadang-kala enggak bersyukur gitu ya. Ya dengan kondisi para suami gitu. Walaupun ya kalau perselingkuhan kan yang paling banyak dieksposnya kan laki-laki ya, padahal justru risetnya, penelitiannya perempuan lebih banyak yang berselingkuh. Silakan Anda baca buku Wonderful Couple, kalangan Pak Cahyadi Takaryawan. Ya penelitiannya perempuan yang berselingkuh itu lebih banyak daripada laki-laki. Dan beritanya lolobana lelaki. Matak saya lain usum selingkuh, usum berita selingkuh. Ya, baik ya teman-teman sekalian, insya Allah akan kita lanjutkan 4 pembahasan yang lain setelah sholat isya sudah adzan ya. Barakallahu fikum, mohon maaf atas segala kekurangan, ini mah diskusi ringan ya, mudah-mudahan bermanfaat, nanti kita tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Mang Diki, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kita lanjutin ya, tadi satu hak diperlakukan dengan lembut dan mendapatkan cinta sama-sama ya, mau laki-laki mau perempuan, suami istri sama ya. Sekali lagi kalau saya mengajak teman-teman hilangkan mindset bahwa kelembutan itu milik perempuan. Ya, jadi lembut itu adalah tentang satu sikap yang lahir daripada keimanan. Umar bin Khattab radhiyallahu an dulu adalah orang yang kasar, keras. Tapi ketika iman itu tumbuh, ya maka Umarlah yang paling banyak empati dengan rakyatnya, kan begitu ya, ketika jadi pemimpin. Jadi masya Allah teman-teman. Jadi kelembutan itu tidak terkait dengan gender ya, mau laki-laki mau perempuan itu punya hak yang sama. Bahkan tadi di hadis riwayat Imam Ahmad dijelaskan justru Allah menghendaki kelembutan, menghendaki kebaikan pada satu keluarga adalah dengan memberikan kelembutan. Di antara ciri lembut itu ya tidak mencela ya, tidak mencela. Kalau masih mencela istrinya, ya, mencela suaminya, apalagi begitu ya, mencela anaknya, nah itu indikator yang paling jelas tidak lembut ya. Jadi lembut itu bukan lemah lembut ya. Lembut tidak lembek, tegas tidak kasar. Sepakat ya? Lembut tidak lembek, ya tegas tidak kasar. Ya bagaimana kita bisa lembut dan tegas? Baik, yang kedua hak mendapatkan keturunan. Ini Quran surat An-Nahl ayat 72 di mana Allah berfirman ya bahwa Allah menjadikan bagi kamu istri-istri jadi jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil
dan mengingkari nikmat Allah. Nah, mengingkari nikmat Allah ini adalah potensi untuk bisa memiliki keturunan. Ya, maka Quran surat An-Nahl ayat 72 ini menjadi landasan suami, istri, laki-laki, perempuan punya hak untuk mendapatkan keturunan. Walaupun teknisnya ya musyawarah lah ya. Begitu gimana direncanakan ya. Jadi apa namanya itu keluarga berencana gitu ya. KB itu apa? Keluarga berencana ya, berencana anak berapa gitu, 3, 4, 5, 6 gitu kan. 2 baik ya, lebih dari 2 lebih baik begitu ya, sepakat? Ya. Yang ketiga adalah hak dipercaya dan berprasangka baik. Nah, hak dipercaya ini teman-teman maksudnya adalah apa ya, bahwa hati-hati dengan prasangka buruk. Ya, terutama prasangka itu, saya punya tulisan antologi ya, agar prasangka tak merapuhkan cinta. Nah itu tulisan saya. Saya sudah posting enggak ya, saya lupa lagi ya. Agar prasangka tak merapuhkan cinta. Karena ternyata kualitas cinta dalam rumah tangga salah satunya dihancurkan dengan prasangka-prasangka yang enggak baik. Ya padahal enggak ada tanda apa-apa, tapi karena was-was syaitan, tahu was-was syaitan bisikan setan gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia berprasangka buruk kepada pasangannya sendiri. Ini masalah. Akhirnya sikapnya sudah tidak empati, sudah tidak peduli ya, karena berawal dari prasangka yang buruk kepada kepada pasangannya. Ini hati-hati ya. Kalaupun Anda merasa ada ketidakjelasan, sampaikan ya. Jangan ngelebar kemana-mana gitu ya. Apalagi gara-gara sering banyak berita nutup para ruguh jadi urang teh jual suudon ke pasangan sendiri gitu ya, ini masalah begitu. Nah dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Abu Hurairah berkisah seorang badui menghadap Rasulullah SAW seraya mengadu, istriku melahirkan anak laki-laki berkulit hitam cenanya, dan aku tidak menguikinya sebagai anakku ya. Mendengar itu Rasulullah balik bertanya, apakah kamu mempunyai seekor unta cenah gitu. Lelaki badui itu menjawab, iya saya punya, cenah gitu. Kemudian Rasul bertanya lagi, apa warnanya? Ya merah katanya. Mungkinkah di antara mereka terdapat warna putih, di antara onta gitu ya. Kemudian ya ada yang berwarna putih, ya kemudian Rasul balik nanya lagi, bagaimana hal itu bisa terjadi? Dia jawab, wahai Rasulullah, itu terjadi karena faktor keturunan yang jauh. Ini ngebahas masalah unta Rasulullah teh. Ya betul ya, seekor unta. Nah Rasul kemudian menjelaskan, bisa jadi anakmu itu berkulit hitam juga karena faktor keturunan yang jauh tersebut. Sedangkan ya mohon maaf sabdanya, dan beliau tidak mengizinkan lelaki badui itu menolak mengakui anaknya. Karena ya udah jelas-jelas anaknya. Ya begitu, dan tidak terbukti istrinya mohon maaf berzina misalkan dengan laki-laki yang lain. Tapi karena kulitnya mungkin tidak sesuai dengan ya ayahnya atau ibunya, nah budak teh hidungnya cenanya, da bapana ya hidung pisan. Ya bapana teh hidung gitu ya. Kemudian ibunya enggak, tapi kenapa anaknya hitam? Nah ternyata ada faktor yang jauh. Ya itu juga bisa terjadi. Jadi jangan dulu ya suudzon teman-teman ya, tetapi dipastikan harus betul-betul secara ilmu. Ya wallahu alam bisawab. Ya. Kemudian hak bersolek teman-teman ya, mau laki-laki mau perempuan sama ya. Rasulullah bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah teh suka keindahan dan menyukai keindahan. Kata Abdullah bin Abbas, aku mempersolek diri sebagaimana aku senang kalau istriku mempersolek diri. Ya jadi teman-teman sekalian, ini penting buat para laki-laki ya, kade ya. Jangan mentang-mentang kita sebagai suami istri hayang ngeulis wae jeung sareungit wae. Hari suami ya tidur balik nepak jam 11 tuh mandi-mandi acan, baru kesang ieu teh iman ya. Kemudian mintanya dipeluk sama istri, kan itu bermasalah pika sebeleunya nu kitu ya. Tapi ada suami yang cuek gitu ya. Ini masalah teman-teman ya. Makanya subhanallah ya, istri juga punya hak yang sama ya. Makanya yang paling mudah menurut saya adalah hidupkan sunnah dalam rumah. Mau tidur gitu kan ya, sunnahnya bersiwak. Atau bangun tidur sunnahnya bersiwak. Mau tidur berwudu, kan begitu. Itu sunnah-sunnah tuh ya.
Sebelum Anda maskeran malam, wudu dulu ya, imai maskeran mineng ari wudu tara tapi masalah begitu ya. Begitu ya, ari bedak terlepas iwatu iman ari wudu poho wae kan gitu. Ya jangan sampai kayak begitu. Jadi hidupkan sunnah dalam rumah, insya Allah ya Anda sudah bersolek lah ya begitu. Apalagi niatnya adalah karena Allah. Ini mau laki-laki mau perempuan sama ya. Ya mau minyak wangi ya, mau pakaian ya. Laki-laki perempuan sama, apalagi perempuan yang tugas utamanya adalah menyenangkan laki-laki. Ya wallahu alam bisawab. Nah ini teh penting diobrolkan ya. Kenapa? Karena di rumah. Saya saya kadang-kala menganjurkan para suami sok obrolkan. Kalau kamu senengnya istri teh pakai pakaian ini di rumah ya saya obrolkan. Ulai mah ngedumel wae. Bari mang minggu-minggu mang bulan-bulan kan gitunya. Ya saya bilang masalah. Istri kita itu bukan hari ini dan esok lusa. Oh masa expire-na cerita gitunya. Tapi istri kita itu hari ini, masa depan, dan parat tepi ke akhirat. Makanya kalau ada sesuatu yang menurut Anda itu prinsipil dan akan mendapatkan dan nanti berpengaruh kepada kelanggengan rumah tangga Anda, sampaikan saya bilang. Ya, karena ada laki-laki yang nggak semua berani speak up gitu ya, semua laki-laki berani bicara. Ya ibu-ibu ya makanya itu ditanyakan, aku kalau pakai minyak wangi begini kamu suka enggak? Kan begitu ya. Itu sederhana teman-teman. Tapi ya jangan sampai kita merasa sudah mempersolek diri ternyata suami enggak suka, kan begitu. Ya, atau sebaliknya. Ya suami pun demikian, walaupun memang ya kalau suami malah rata-rata sok cueknya. Itu walaupun enggak semua, cuma rata-rata gitu ya. Nah, makanya ini juga penting karena itu pun hak istri kita. Walau alam bisawab. Sederhana ya. Hak hiburan. Ya kata Nabi, walaisa minal lahwi illa salasun. Tidak 3 hal yang tidak termasuk permainan yang melalaikan, yaitu ya ta'dibur rajuli farosahu, ya seorang yang mengajari kudanya, itu tidak disebutkan ngurus kuda, mengajari kuda itu ya. Itu tidak disebutkan melalaikan ya. Tapi saya enggak berani juga kalau sekarang ditakwilkan jadi ngurus motor gitu, ngurus mobil. Beda kayaknya ya. Beda. Tetaplah kuda lah ulah di. Tapi pan imah kudana kuda besi. Enggak lah ulah pokoknya kuda ya mah. Ya motor mah lain kuda lahnya itu ya sakumaha-mahal oke kan begitu ya. Tapi ini mah kuda lah ya, mengajari kuda atau mengurus kuda. Ya, itu tidak dianggap itu melalaikan. Sendak gurau dengan istri, mula'abatuhu imro'atahu. Ya, sendak gurau heureuy dengan istri. Itu tidak disebut sia-sia tuh, jadi pahala tuh, luar biasa ya. Memanah dengan busur, iwatu iman. Nah sendak gurau dengan istri itu adalah bagian yang tidak disebutkan sia-sia. Wah asiknya. Ya pemuda mah can punya istri serius nawa can tentu jadi pahalanya. Tapi yang sudah menikah heureuy nawa jadi pahala. Ya punten ya mah ya punten ya. Begitu. Jadi teman-teman sekalian luar biasa. Ya makanya diniatan lah, walaupun ya kadang-kala suami sudah ngumpulin referensi supaya bisa heureuy jeung istri ya. Tapi si istri teh seserian teh lain ningali suamina bercanda, tapi memang candaannya garing gitu jadi seserian. Ya gitu ya. Jadi teman-teman sekalian boleh lah. Ya saya juga kadang kala cari referensi, nonton sesekali ya misalkan ada reel, misalkan nonton cah lontong, oh ya gayanya begini. Jadi itu referensi itu. Ya supaya saya bisa rada ngebodor lah ke istri teman-teman sekalian. Jadi ya heureuy gitu ya. Ya, jadi bolehlah ya. Jadi sendak gurau dengan istri tidak disebutkan sia-sia. Masya Allah ya, berpahala. Saya dulu sempat berpikir hadis ini, nah hanya sendak gurau jadi pahala gitu, heureuy jeung istri jadi pahala. Ternyata saya baru paham. Karena salah satu indikator ada kedekatan emosi naon? Heureuy, betul enggak? Sok. Ya, Anda berani heureuy jeung orang nu teu kenal karena oke gek diuk jual di heureuyan. No, hayang dicabok mah nya. Bener. Ya, cek betul saha mani jojo karena kenal diuk kigeureuh jeung ngajak heureuy ka. Betul enggak? Teteh berani enggak? Ya, kita tuh berani heureuy lamun jeung kenal kan, saking merasa dekat gitu kan ya. Kadang-kala heureuйna ge berlebihan kan ya gitu kan. Geus silih alungkeun ka sumur misalkan begitu ya saking deketna iwat-iwat. Tapi kalau kita sudah dekat, jadi ya kenapa sendak gurau dengan istri
Karena indikator kedekatan emosi, betul gak? Sepakat gak? Kalau itu sudah dekat, kedekatan emosi sudah dekat, udah itu. Insya Allah. Banyak kebaikan dalam rumah tangga. Tapi lamun kerambek, punten ibu-ibu, teteh-teteh, lamun kerambek ke suami atau ke orang, hayang heureuy itu. Wah, boboro hayang heureuy ningali raraina ge embung urang kan dia. Tahu rarai, lihat mukanya aja udah gak mau kita teh kan dia. Kalau lagi marah mah betul gak? Jadi heureuy itu menunjukkan kedekatan emosi, ya. Betul ya? Sepakat ya? Gitu. Matak lamun batur aya sok ngajak heureuy, oh mungkin dia merasa dekat gitu aja lah ya. Bisa batur sok ngajak heureuy, mungkin dia merasa dekat. Nah, suami istri itu senda gurau, kenapa bisa jadi pahala? Karena dengan senda guraunya itu menunjukkan kedekatan emosi, ya, Masya Allah. Tapi kalau suami istri sok, ya nu hiji kerambak, nu hiji ngerasa kasih gua, ya susah senda gurau. Walau alam bisawab. Baik teman-teman, ini adalah 5 hak yang sama, ya, antara suami istri. Hak diperlakukan dengan lembut dan mendapatkan cinta, hak mendapatkan keturunan, hak dipercaya dan berprasangka baik, hak bersolek, persetubuhan dan berhubungan seksual, dan yang kelima hak hiburan. Hiburan yang halal ya teman-teman sekalian, hiburan yang tidak melanggar syariat, hiburan yang tentu terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, bukan asal hiburan. Wallahu alam bisawab. Hatur nuhun, saya kira itu Mang Diki yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Mohon maaf, mungkin untuk kali ini kita nggak ada tanya jawab dulu ya. Qadarullah, Allah sedang memberikan sedikit, ya, ada hak tubuh yang belum tertunaikan beberapa hari ini. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi walaupun sebentar ya teman-teman sekalian. Jadi 5 hak yang sama suami dan istri, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa ada kewajiban yang harus kita tunaikan ya untuk pasangan kita. Ya, tasnya jadi tekudu meributkan heula ini hak siapa, kewajiban siapa gitu ya. Tunaikan dulu yang sama-samanya, insya Allah yang beda-beda lebih aman. Ya begitu ya, yang beda-beda lebih aman. Apa saja hak dan kewajiban atau hak yang berbeda? Ada berapa? Apa saja? Saksikan episode berikutnya, insya Allah ya. Barakallahu fikum. Mohon maaf Mang Diki, mungkin nggak apa-apa ya. Teman-teman mohon maaf ya, biasanya kita ada tanya jawab bahkan sampai jam 8:30 ya. Tapi qadarullah begitulah ya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya diberkahkan ya, anak-anak kita disoleh-solehakan, pasangan kita juga sama. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.